Bab 87 Pelatihan. Istana Guangjun. Zhao Feng kembali ke rumahnya dan membuat pelayan menyiapkan bak mandi berisi air panas, sehingga dia bisa memasukkan bubuk penguat tulangnya. Bubuk penguat tulang mirip dengan bubuk lain yang dia gunakan sebelumnya, itu hanya ratusan kali lebih baik. Saya mendengar bahwa Bone Strengthening Powder memiliki efek yang sangat bagus untuk teknik penguatan tubuh. Aku ingin tahu apakah itu akan berguna untuk teknik dinding perakku. Zhao Feng mulai berendam di air obat. Air panas yang mendidih bisa dengan mudah membakar kulit orang normal, tetapi tidak berpengaruh pada tubuh kuat Zhao Feng. Air tiba-tiba mulai menggelembung dan berubah menjadi warna ungu merah seperti bunga yang sedang mekar. Zhao Feng merasakan sakit yang membakar datang dari tubuhnya dan perlahan merembes ke dalam darah dan sumsumnya. Sungguh obat yang ampuh. Keringat dingin muncul di dahi Zhao Feng, tetapi dia berhasil tidak berteriak. Menurut apa yang dikatakan pada paket Bone Strengthening Powder, peringkat ketujuh yang normal diperlukan untuk membagi satu paket menjadi dua dan menggunakannya secara terpisah. Zhao Feng yakin bahwa teknik dinding peraknya adalah teknik penguatan tubuh tingkat atas dan dia menggunakan seluruh paket sebagai gantinya. Dia tidak tahu bahwa tubuhnya telah diubah oleh mata misterius itu dan bahwa dia dapat menyerap lebih banyak obat sekaligus. Peh. Zhao Feng merasakan desisan panas dilepaskan dari mata kirinya, yang mendinginkan seluruh tubuhnya. Dan itu memungkinkannya menyerap obat dengan lebih cepat. Jumlah dan kecepatan dia menyerap bubuk itu setidaknya 2 kali lebih cepat daripada yang lain, itulah sebabnya dia merasa obat itu sangat kuat dan murni. Selama beberapa jam, Zhao Feng menekan rasa sakit yang akan membuat orang normal pingsan. Setengah hari kemudian, Zhao Feng akhirnya menyesuaikan diri dengan rasa sakitnya. Pada saat ini, dia perlahan-lahan mengedarkan teknik nafas kembali, yang membantunya menyerap obat lebih merata. 1 hari dan malam nanti, Zhao Feng akhirnya bisa meminum semua obat, tetapi masih ada beberapa sisa di dalam tubuhnya. Tidak heran itu adalah item penguatan tubuh yang berharga. Zhao Feng merasa bahwa peningkatan teknik tembok perak sangat jelas. Sebelumnya, teknik dinding perak baru saja berhenti berkembang ketika telah mencapai tingkat ke-6. Ini persis seperti yang dikatakan penjaga ketiga, teknik penguatan tubuh suci mudah dipelajari, tetapi seiring kemajuan, semakin sulit. Itu bagus bahwa tubuh Zhao Feng telah mengalami perubahan dengan bergabung dengan mata kiri misterius, yang meningkatkan kecepatan obat diserap. Setelah menggunakan satu paket bubuk penguatan tulang, Zhao Feng memikirkan tentang sumber daya lain yang dia miliki, Sun Gathering Pill, 3x pil kondensasi darah dan 2x pil penyimpanan Qi. Pil kondensasi darah juga membantu memperbaiki tubuh. Dia teringat apa yang dikatakan Lord Guangjun secara mendalam, bahwa 9 tingkatan dari jalur bela diri terfokus pada tubuh. Penggunaan pil penyimpanan Qi adalah untuk memurnikan kekuatan batin seseorang dan dia membelinya untuk teknik nafas kembali. Sun Gathering Pill terakhir berharga 80.000 perak dan itu bisa meningkatkan kultivasi pria yang melatih hukum yang. Tubuh, kekuatan batin, kultivasi. 4 item yang dibeli Zhao Feng difokuskan pada ketiganya dengan yang pertama menjadi yang paling penting. Selanjutnya, Zhao Feng makan pil kondensasi darah, yang bisa memperkuat tubuh. Pil ini juga membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari bagi Zhao Feng untuk menyerap sepenuhnya. Setelah meminum pil ini, Zhao Feng merasa bahwa kekuatan tubuhnya dan teknik dinding perak meningkat. Menurut pesanan, yang berikutnya akan dia makan adalah pil penyimpanan Qi. Di bawah fakta bahwa fondasi tubuhnya sangat kuat, Zhao Feng merasa bahwa kekuatan batinnya meningkat pesat. Ini membuatnya sadar betul bahwa fondasinya harus kokoh. Selama setengah bulan berikutnya, Zhao Feng hanya berkonsentrasi pada teknik dinding perak dan teknik nafas kembali. 3 paket bubuk penguatan tulang, 3 pil-pil kondensasi darah dan 2 pil penyimpanan Qi semuanya telah habis. Pada saat ini, teknik dinding peraknya telah mencapai tahap akhir dari tingkat ke-6. Pada tingkat ini, tubuh Zhao Feng sekuat perak dan ketika dia mengaktifkan teknik dinding perak, cahaya perak samar akan muncul di tubuhnya seolah-olah dia adalah patung yang tidak terkalahkan. Bahkan jika saya tidak menggunakan kekuatan batin, saya dapat menghadapi peringkat ke-7 yang normal tanpa masalah. Zhao Feng berpikir, ini hanya di tingkat ke-6, jika dia mencapai tingkat ke-7,
dia bisa melenyapkan hampir semua master bela diri dari peringkat ke-7 kecuali lawan telah mempelajari seni bela diri suci juga. Selanjutnya, Zhao Feng akan makan Sun Gathering Pill. Zhao Feng meninggalkan ini sampai yang terakhir karena dia ingin memperkuat fondasinya yang akan membantunya menyerapnya dengan lebih baik. Menutup matanya, Zhao Feng memakan Sun Gathering Pill. Setelah mencapai peringkat ke-7, kemajuan budidaya Zhao Feng telah melambat. Segera, Zhao Feng merasakan gelombang panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi pil ini perlu dilepaskan dan diserap secara perlahan. Zhao Feng mengambil 7-8 hari penuh dengan sirkulasi teknik nafas kembali tanpa henti untuk mengambil semua energi. 8 hari kemudian, Zhao Feng telah menyerap hampir semua energi. Saat ini, cahaya hijau di dimensi mata kirinya telah mencapai 7 kaki 6. Kerja keras selama berbulan-bulan belum membuat kultivasi Zhao Feng mencapai puncak peringkat ke-7. Saya tidak percaya bahwa Bei Moi hampir berada di peringkat ke-9 karena budidaya melambat begitu banyak setelah ke-7. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Itu bagus karena teknik dinding peraknya telah mencapai peringkat ke-6 puncak dan itu menetapkan dasar yang kokoh baginya, yang memberinya keyakinan bahwa ia dapat mencapai peringkat ke-8 dalam waktu 3 bulan. Zhao Feng bisa merasakan kekuatan di dalam dirinya saat dia menarik napas dan kami. Sekarang, kualitas dan kuantitas kekuatan batinnya telah meningkat secara dramatis. Tidak ada peringkat ke-7 yang harus menjadi lawan saya sekarang. Aku bahkan mungkin bisa mengambil ranking ke-8 yang normal, tapi tidak ada peluang menang jika aku bertemu monster seperti Bei Moi. Zhao Feng memperkirakan kekuatannya. Dia bisa menantang orang-orang dari peringkat ke-8 dan dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menang jika mereka adalah pembudidaya normal dari peringkat ke-8. Jika mereka adalah keajaiban seperti Nan Gongfan atau Bei Moi, mereka setidaknya akan memiliki seni bela diri dengan peringkat setengah suci. Dia tidak bisa mengalahkan mereka karena yang terakhir juga memiliki kekuatan untuk menantang mereka yang berpangkat lebih tinggi. Seperti Bei Moi, dia telah membunuh seorang kultivator peringkat ke-9. Zhao Feng akhirnya keluar dari mediasi terpencil setelah 1 bulan. Pada saat ini seorang pelayan melapor kepadanya, "Tuan Muda, ketika Anda berada dalam meditasi terpencil, Nyonya Zhao Yufei dan Tuan Muda Feng Hanyu keduanya datang untuk menemukan Anda." Zhao Feng meregangkan tubuhnya sambil berjalan keluar dari rumahnya perlahan. Rumah Feng Hanyu dan rumah Zhao Yufei tidak jauh. Segera, ketiganya bertemu. "Saudara Zhao, tampaknya Anda telah meningkat sedikit dalam 1 bulan. Feng Hanyu tersenyum tipis dan dia sedikit penasaran. "Masih belum cukup baik dibandingkan dengan saudara Feng." Zhao Feng menemukan bahwa Feng Hanyu hampir mencapai batas peringkat ke-7, tidak menodai nama jenius teratas dari 10 penjaga langit. Zhao Yufei telah meningkat pesat juga, mencapai peringkat ke-7. Hari ini, ketiga pemuda itu mendiskusikan keterampilan mereka dan yang lainnya ingin berdebat. Zhao Feng juga tidak menolak gagasan ini dan berdebat dengan keduanya. Hasil akhirnya adalah Zhao Feng bertarung dengan Feng Hanyu hingga terhenti, sementara Zhao Yufei kalah sedikit. Sepanjang perdebatan, Zhao Feng hanya menggunakan 60 hingga 70% kekuatan dari teknik dinding peraknya dan dia sedikit menghemat kekuatan dari keahliannya yang lain seperti jari bintang dan langkah transparan merokok. Bahkan kemudian, Zhao Feng terkejut dengan kekuatan Feng Hanyu karena Feng Hanyu mungkin juga menyembunyikan kekuatannya. Tapi orang yang terkejut adalah Feng Hanyu, dia tidak akan berpikir bahwa hanya setelah 1 bulan, Zhao Feng akan bisa bertarung setara dengannya. Saat mereka berdebat, Zhao Feng menyadari bahwa Feng Hanyu dan Zhao Yufei juga telah berlatih dalam beberapa seni bela diri tingkat setengah suci. Menjadi murid Lord Guanjun, kita bisa pergi ke Treasury Hall dan memilih total 10 setengah seni bela diri suci. Feng Hanyu memberitahunya. Berita ini membuat Zhao Feng melompat kegirangan. Tidak heran pengawal ketiga dan Bei Moi sepertinya tidak menaruh setengah seni bela diri suci di mata mereka. Keuntungan yang mereka peroleh dengan menjadi murid Lord Guanjun terlalu besar. Zhao Feng memutuskan untuk pergi ke Treasury Hall ketika dia punya waktu. "Oh ya, aku lupa memberitahumu bahwa Nan Gongfan mengundang kita untuk berdebat satu sama lain dalam 3 hari dan Bei Moi akan berada di sana juga," kata Feng Hanyu. Babak 88 perdebatan 1. Zhao Feng sangat menantikan perdebatan karena dia tidak tahu seberapa kuat yang lain. Masih ada 2 hingga 3 hari tersisa sampai saat itu dan sebelum ini, Zhao Feng harus pergi ke Treasury Hall. The Treasury Hall menyimpan banyak buku termasuk buku tentang sejarah, kedokteran dan seni bela diri.
Buku-buku di sini sangat langka. Tapi menjadi murid Lord Guanjun, Zhao Feng bisa membacanya kapan saja dia mau. Zhao Feng pergi ke bagian seni bela diri di mana buku dengan peringkat tertinggi mencapai peringkat setengah suci. Pangkat setengah suci cukup langka bahkan untuk master bela diri. Jika seseorang tidak membuktikan nilainya, mereka tidak berhak menerimanya. Namun, Zhao Feng bisa datang ke sini dan membaca salah satunya, tapi dia hanya bisa mengeluarkan 10 buku. Menggunakan mata kirinya, Zhao Feng dengan cepat membaca semua buku yang dia minati. Sampai sekarang, semua seni bela dirinya secara teknis adalah seni bela diri setengah suci. Keterampilan yang didapat Zhao Feng dari Bei Moi dan pengawal ketiga semuanya adalah seni bela diri tingkat atas setengah suci. Terutama teknik mengembalikan nafas, itu hampir seni bela diri suci. Sepertinya aku tidak perlu memilih setengah seni bela diri suci sekarang. Zhao Feng menyimpulkan, jika ada masalah, itu adalah jari bintang. Tetapi jika itu digabungkan dengan partial wind stance, itu akan menjadi sangat kuat dan dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk fokus pada skill ofensif lainnya. Zhao Feng lebih suka menghabiskan lebih banyak energinya pada 4 posisi angin mengalir, posisi tornado, posisi angin parsial, dan posisi pembakaran angin. Sekarang Zhao Feng hampir sepenuhnya mempelajari jurus angin mengalir, dia pindah ke posisi tornado. Sejak dia melihat seni bela diri suci, dia samar-samar menyadari bahwa keempat posisi angin ini tidak normal. Hanya posisi yang tidak lengkap yang memiliki banyak kekuatan. Di dalam dimensi mata kirinya, Zhao Feng bisa membuka ingatan dari banyak adegan termasuk 4 posisi angin dan telapak angin misterius. Zhao Feng menemukan bahwa keduanya saling melengkapi dan serupa dalam banyak hal. Dia kemudian mengeluarkan semua keterampilan yang menurutnya menarik dan menyalinnya ke dalam pikirannya untuk memperluas pengetahuannya. Setelah itu, ia kemudian pindah ke bagian sejarah dan geografi. Karena dia lahir di klan cabang yang lemah, Zhao Feng tidak memiliki banyak pengetahuan tentang dunia luar. Geografi dan sejarah terbatas pada 13 negara Sky Cloud. Sky Cloud Forest sangat besar. Ini meluas di 13 negara. Zhao Feng sedikit tertegun. Seperti namanya, 13 negara memiliki perjanjian untuk bekerja sama menghadapi musuh. Musuh macam apa yang membutuhkan 13 negara untuk bekerja sama? Zhao Feng dengan cepat melihat-lihat buku sejarah. Selama 1000 tahun terakhir, 13 negara telah terperangkap di antara 2 negara kuat, negeri kaya langit dan negeri berdarah metal. Kedua negara telah berperang selama ribuan tahun dan jika salah satu dari mereka menang, itu berarti penghancuran 13 negara. Zhao Feng terkejut ketika dia mengatakan ini. Dahulu kala, dia mengira Sun Feather City sudah besar dan negara awan hanyalah mimpi. Tapi sekarang 13 negara, termasuk negara awan berjuang untuk bertahan hidup di antara 2 negara kuat tersebut. Begitu keseimbangan antara keduanya rusak, fakta 13 negara akan hancur. Benua Utara. Petik 2. Zhao Feng menemukan bahwa buku geografi mengatakan bahwa 2 negara kuat itu hanyalah salah satu dari banyak negara di benua utara. Selama setengah hari berikutnya, Zhao Feng mencerna informasi yang dia pelajari. Tetapi entah bagaimana, dia merasa bahwa buku itu hanya menyentuh sudut gunung. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pagi itu, Feng Hanyu, Zhao Yufei dan Zhao Feng semuanya datang ke rumah Nan Gongfan. Lord Guanjun sebenarnya memiliki puluhan murid luar, tetapi hanya 5-6 dari mereka yang berasal dari generasi yang sama termasuk Nan Gongfan, Feng Hanyu, Zhao Feng dan Zhao Yufei. Selain mereka, ada seorang pemuda bernama Yang Qingsan berusia sekitar 16 hingga 17 tahun, yang berada di peringkat ke-8. Haha, saudara Nan Gongfan, apakah kamu tidak akan memperkenalkan wajah-wajah baru ini kepadaku? Yang Qingsan berteriak dengan keras dan tampak sangat antusias. Nan Gongfan merasakan sakit kepala saat dia memperkenalkan ketiganya kepada Yang Qingsan. Kenapa anak kecil Bei Moi itu tidak ada di sini? Orang ini sedang melatih skill rippling, kuharap dia menjadi gila, hahaha. Yang Qingsan tertawa. Beberapa di sekitar usia yang sama semuanya ada di sini kecuali Bei Moi. Saat itu, mulut Yang Qingsan tidak pernah berhenti. Nan Gongfan merasa tidak berdaya, tetapi Yang Qingsan lebih kuat darinya. Dia di sini, Yang Qingsan berseru. Seorang pemuda tanpa ekspresi masuk, itu adalah Bei Moi. Saudaraku Bei, kamu akhirnya di sini. Nan Gongfan menghela nafas. Bei Moi melirik yang lain lalu duduk dan mulai berkultivasi lagi.
Sementara Zhao Feng dan dua lainnya bingung, Nan Gongfan dan Yang Qingsan semuanya bertindak jika ini normal. Murid-murid semuanya membahas apa yang telah mereka pelajari dan terkadang, mereka memamerkan keterampilan mereka. Di tengah-tengah ini, sebagian besar Nan Gongfan dan Yang Qingsan berbicara, sementara tiga lainnya menyela sesekali. Adapun Bei Moi, dia seperti balok kayu yang hanya duduk di sana dan bercocok tanam. Segera, para pemuda memutuskan untuk berdebat. Siapa yang mau bermain denganku? Yang Qingsan berkata dengan antusias. Feng Hanyu keluar dan menghadapi Yang Qingsan dan yang terakhir menekan dirinya sendiri ke peringkat ke-7 puncak. Kedua sosok itu bentrok di sebuah area kecil. Posisi menyerang gunung, Yang Qingsan tiba-tiba menggunakan seni bela diri suci dan mendorong telapak tangan keluar, menyebabkan udara bergetar. Posisi ilusi surgawi, Feng Hanyu menggunakan seni bela diri suci yang tidak lengkap dan seketika, sosoknya menjadi seperti bulan, buram dan cepat, tetapi dia masih ditekan oleh Yang Qingsan. Sekitar 20 gerakan kemudian, Feng Hanyu berkeringat dan ini dengan Yang Qingsan menekan kultivasinya. Setelah itu, Zhao Yufei naik dan bertukar beberapa gerakan dengan Yang Qingsan menekan kultivasinya ke levelnya juga. Meskipun Zhao Yufei tampil lebih baik dari yang diharapkan, dia masih kalah 30 atau lebih gerakan kemudian. Yang Qingsan telah melatih banyak seni bela diri setengah suci ke tingkat yang tinggi dan dia tampaknya juga memiliki seni bela diri suci yang lengkap juga. Setelah Feng Hanyu dan Zhao Yufei kalah, giliran Zhao Feng. Zhao Feng berdiri. Hehe, biarkan aku pergi. Senyum muncul di bibir Nan Gongfan saat dia mengambil tempat Yang Qingsan. Yang Qingsan merasa sedikit penasaran, mengapa Nan Gongfan keluar dan menghadapi Zhao Feng? Tapi dia tidak menolaknya dan memberikan tempat itu kepada Nan Gongfan. Zhao Feng tahu bahwa kata-katanya tidak menyenangkan Nan Gongfan terakhir kali ketika mereka meninggalkan aula bela diri spiritual. Saudara Zhao Feng, santai saja, saya akan menekan kultivasi saya ke peringkat ke-7, sama seperti Anda. Nan Gongfan berkata dengan benar. Zhao Feng tidak peduli dengan kata-kata apapun dan dia langsung muncul di belakang Nan Gongfan. Seluruh proses itu dalam keheningan total. Sangat cepat, Zhao Yufei dan Feng Hanyu terkejut. Zhao Feng telah menggunakan langkah transparan merokok, yang spesialisasinya adalah diam. Zhao Feng segera menggunakan jari bintangnya dari puncak tingkat keempat, yang mengeluarkan garis cahaya biru. Tidak buruk, Nan Gongfan tersenyum dan dengan santai melambaikan lengan bajunya yang dengan mudah memotong serangan Zhao Feng. Zhao Feng dipenuhi dengan kesungguhan, lawan mungkin telah melatih seni bela diri suci yang dapat langsung menghancurkan jari bintangnya. Setelah menyelesaikan serangan itu, Nan Gongfan kemudian mendorong telapak tangannya dan mengirimkan lingkaran udara putih ke Zhao Feng. Yang terakhir ingin menghindar, tetapi dia merasakan kekuatan menghentikannya. Di tengah, Nan Gongfan menyedot semua tanah, daun dan ranting. Zeze, tenaga pengisap ilahi saudara Nan Gongfan tampaknya meningkat lagi. Yang Qingsan tertawa. Jari bintang satu garis. Zhao Feng mendorong ke depan alih-alih mundur dan menggunakan gaya tarik, dia segera menggunakan gerakan membunuh jari bintang. Tong, tong, tong. Jari Zhao Feng berulang kali ditusuk dan mengirimkan sinar cahaya biru yang indah. Kekuatannya memang kuat tapi tidak berpengaruh terhadap saya. Nan Gongfan tertawa saat dia berdiri di tempat yang sama dan mengusap tangannya. Lapisan gelombang udara putih mulai berputar di sekitar tubuh Nan Gongfan. Ketika serangan Zhao Feng sampai padanya, kekuatannya akan berkurang dan akhirnya menghilang. Sama seperti Zhao Feng bisa tenggelam ke dalam situasi berbahaya. Kuda-kuda mengalir. Sosok Zhao Feng tiba-tiba bergabung menjadi lapisan udara putih dan dia sepertinya menjadi satu dengannya. Jari bintang satu garis. Serangan Zhao Feng sepertinya mengandalkan angin. Bocah ini bisa menyelesaikan seni bela diri suci saya? Ekspresi Nan Gongfan akhirnya berubah. Babak 89 perdebatan 2. Penampilan Zhao Feng juga mengejutkan Feng Hanyu, Zhao Yufei dan Yang Qingsan. Anak ini tidak sederhana, untuk dapat menyerang dalam radius pasukan pengisap ilahi saudara Nan Gongfan. Yang Qingsan tertawa keras. Sosok Zhao Feng seperti angin dan mengirimkan sinar meteor ke depan. Flowing Wind Stance membuat kecepatan dan serangannya meningkat secara dramatis. Kekuatan hisab ketuhanan Nan Gongfan menggunakan kekuatan batin untuk mengendalikan angin dan menciptakan tornado, tetapi Zhao Feng menggunakan jurus angin mengalir untuk menyelesaikannya dan itu menyebabkan wajah Nan Gongfan menjadi sedikit redup.
Berada di bawah tuan yang sama, dia ingin memberi Zhao Feng pelajaran tetapi dia tidak berharap lawannya begitu merepotkan. Tornado pusaran air, Nan Gongfan berseru saat tornado asli tiba-tiba menjadi kacau dan terdesak ke segala arah. Kekuatan angin dapat dengan mudah menghancurkan rumah menjadi beberapa bagian. Benar-benar langkah yang menakutkan. Zhao Feng merasakan dadanya remuk dan angin bertiup ke arah pakaiannya. Apakah ini kekuatan seni bela diri suci? Mata kiri Zhao Feng menyipit saat dia mencoba merasakan perubahan kekuatan batin Nan Gongfan. Teknik tembok perak miliknya dari puncak tingkat 6 berdiri kokoh melawan gelombang udara yang merusak. Mata kiri Zhao Feng menemukan pola dan kedalaman di balik gerakan Nan Gongfan dan dia menemukan bahwa itu mirip dengan posisi angin tornado miliknya. Dia kemudian membuka kemampuan mata kirinya dan menyalin pemandangan ini ke dalam pikirannya. Seketika, pemandangan Nan Gongfan menggunakan whirlpool tornadonya muncul di dimensi mata kirinya. Di dalam dimensi, adegan bisa dimainkan puluhan kali lebih lambat dan bisa dilihat dari berbagai sudut. Segera, Zhao Feng menemukan bahwa wawasan dari keterampilan ini mirip dengan posisi tornado. Langkah kelima, jari bintang. Zhao Feng bergerak mengikuti angin dan dia mengirimkan jari tajam yang meninggalkan titik lampu hijau di belakang. Dalam sekejap, kerusakan Starfinger telah meningkat secara dramatis. Tingkat kelima dari jari bintang. Feng Hanyu dan Zhao Yufei sama-sama terkejut. Starfinger terkenal di negeri awan karena sulit dilatih dan memiliki risiko besar. Keterampilan ini memiliki total 7 level. Jika seseorang mencapai peringkat keempat, mereka dapat melepaskan kekuatan batin mereka keluar dari tubuh bahkan tanpa mencapai peringkat ketujuh. Ketika dilatih ke level kelima, serangannya akan seperti meteor, cepat dan indah. Apa yang membuatnya lebih menakutkan adalah bahwa Zhao Feng bisa melihat kekurangan dari kekuatan hisab ilahi Nan Gongfan dan dia membidik ke sana. Bagaimana orang ini mewujudkannya? Ekspresi Nan Gongfan akhirnya berubah saat dia dengan cepat meledakkan lapisan anginnya. Lubang 3 meter dibuat di mana dua pukulan saling bertukar. Pada titik tertentu, kultivasi Nan Gongfan telah melampaui batas peringkat ketujuh. Sosok Zhao Feng mendarat di tanah tanpa cedera. Karena teknik tembok peraknya telah mencapai puncak tingkat ke-6, dia hampir dapat menerima pukulan dari Nan Gongfan secara langsung jika Nan Gongfan menekan budidayanya di bawah peringkat ke-8. Terima kasih. Zhao Feng tersenyum saat dia kembali ke kursinya dalam diam. Saudara Zhao Feng, kami belum selesai. Nan Gongfan sedikit marah. Maksudku serius. Saudaraku Nan Gongfan, kultivasi Anda melebihi kultivasi saudara Zhao Feng saat itu. Sebagai kakak, Anda seharusnya tidak menggunakan kultivasi yang lebih tinggi untuk mengalahkannya, bukan? Suara yang King San terdengar. Jelas bahwa jika keduanya memiliki kultivasi dan pangkat yang sama, Nan Gongfan tidak bisa mengalahkan Zhao Feng. Saya meremehkannya. Lain kali, saya akan berdebat serius dengan saudara Zhao. Nan Gongfan berkata sambil kembali ke kursinya. Zhao Feng memahami arti dari dua kata ini. Jika mereka berdebat dengan serius, itu berarti Nan Gongfan ingin menggunakan kultivasi peringkat ke-8. Di dalam ruangan, para murid tidak tahu bahwa perdebatan itu tidak luput dari perhatian. Saudara Ye, Zhao Feng ini lebih baik dari yang diharapkan. Teknik dinding peraknya telah mencapai tingkat puncak ke-6 dan keterampilan yang merepotkan seperti jari bintang juga telah mencapai tingkat ke-5. Tidak hanya itu, dia tampaknya memiliki wawasan tentang seni bela diri suci. Pengawal ketiga sedikit terkejut. Apa kau tidak berpikir tentang siapa yang membawanya ke sini? Kata Ye Lin Yun dengan percaya diri. Keduanya telah melihat pertempuran antara Zhao Feng dan Nan Gongfan. Performa Zhao Feng lebih baik dari yang diharapkan. Lumayan. Sepertinya mataku gagal kali ini. Sebuah suara terdengar di telinga keduanya. Iya, penjaga ketiga dan Ye Lin Yun menganggukkan kepala mereka secara naluriah. Tunggu, tidak. Detik berikutnya, keduanya melompat dan berseru, Tuan. Berbalik, tidak ada satu sosok pun. Tapi suara Lord Guan Jun pasti terdengar di telinga mereka. Keduanya mengamati sekeliling mereka dan mereka menemukan Lord Guan Jun duduk bersila di atas pohon beberapa ratus meter jauhnya. Auranya tampak menyatu dengan pohon dan tanpa memperhatikan lebih dekat, mudah untuk merindukannya. Perdebatan antara para murid tidak hanya sampai ke telinga pengawal ketiga dan Ye Lin Yun, itu juga sampai ke Lord Guan Jun. Tapi memikirkannya, itu cukup logis karena istana Guan Jun adalah domain dari Lord Guan Jun.
Semua yang terjadi di sini tidak akan luput dari pikirannya dan orang-orang ini adalah muridnya. Guru menganggap serius perdebatan ini. Pengawal ketiga dan Ye Lin Yun saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mata Lord Guanjun lebih terfokus pada Bei Moi. Masing-masing dari mereka tampil baik dengan Zhao Feng memberikan sedikit kejutan. Tapi jelas, Lord Guanjun sangat peduli dengan murid intinya, Bei Moi, yang paling penting. Bei Moi, kita sudah lama tidak bertengkar. Yang King San menyarankan. Dalam hal kekuatan, Yang King San sedikit lebih kuat dari Nan Gongfan dan ditempatkan di belakang Bei Moi. Zhao Feng dan yang lainnya juga terlihat tertarik. Bei Moi adalah monster di mata mereka. Pertarungan solo terlalu membosankan. Bei Moi berdiri dan tidak menolak gagasan berkelahi. Maksud Anda? Petik 2. Alis Nan Gongfan dan Yang King San bergerak-gerak. Zhao Feng samar-samar tahu apa yang dimaksud Bei Moi. Kalian berlima bisa datang sekaligus. Suara Bei Moi tenang seolah-olah dia hanya mengatakan hal sepele. Apa? Semua sekaligus? Para pemuda yang hadir semua terkejut. Pada saat yang sama, ekspresi kemarahan muncul di wajah Nan Gongfan dan Yang King San. Apa? Apakah kamu terlalu takut? Petik 2. Bei Moi berjalan perlahan di antara 5 orang itu. Feng Hanyu masuk ke lingkaran pertempuran. Segera, Yang King San dan Nan Gongfan mengikuti dan mengepung Bei Moi. Karena Zhao Feng dan 2 lainnya memiliki kultivasi yang lebih rendah, mereka berdiri agak jauh. Suasananya sangat tegang. Bei Moi telah mencapai puncak peringkat ke-8, sedangkan sisi lain memiliki 2 peringkat ke-8 dan 3 peringkat ke-7. Apakah dia terlalu sombong? Zhao Feng berpikir. Pada saat ini, pengawal ketiga dan Ye Lin Yun menahan napas saat mereka fokus pada pertempuran. Kekuatan hisap yang saleh? Nan Gongfan memimpin serangan itu dan menyodorkan telapak lingkaran udara putih ke arah Bei Moi. Kekuatan menarik yang mematikan segera muncul di tubuh Bei Moi, tetapi yang terakhir berdiri diam seperti batu. Rasanya seperti kedua kakinya tersangkut di tanah. Salju longsor, Yang King San berseru saat dia mengirim telapak tangan yang kuat ke arah Bei Moi. Dia dan Nan Gongfan adalah penyerang utama, sedangkan 3 lainnya adalah pendukung. Ilusi bulan pecah, tarian 1000 daun, Zhao Feng, Feng Hanyu dan Zhao Yufei menyerang dari samping. Dari ketiganya, langkah Zhao Feng dapat mengancam peringkat 8 sementara serangan 2 lainnya hampir mampu. Segera, rentetan serangan menuju Bei Moi. Baik, riak kehancuran. Petik 2. Bei Moi berdiri diam dan tiba-tiba membuka lengannya. Saat dia melakukannya, riak kekuatan batin menyapu sekelilingnya. Kraek, boom. Serangan Nan Gongfan dan Yang King San segera dibubarkan dan riak lain membuat mereka terbang. Nan Gongfan segera meludahkan seteguk darah, sementara Yang King San menjadi pucat dan menderita luka dalam. Baam, baam, baam. Riak lain segera membubarkan serangan Zhao Yufei, Feng Hanyu dan Zhao Feng dan mengirim 2 terbang pertama. Energi yang tersisa mengirimkan lapisan debu yang memblokir pemandangan. Babak 90 gerombolan binatang. Debu bahkan berhembus ke wajah pengawal ketiga dan Ye Lin Yun. Keduanya saling memandang dan mereka melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kekuatan 6 keajaiban besar berada di level yang sama dengan pembudidaya peringkat ke-9. Pada saat ini, senyuman muncul di wajah Lord Guanjun saat dia menatap zona debu. Pusat gelombang debu. Bei Moi berdiri di sana dengan kaki setengah inci di tanah, semua yang terlihat hancur. Di sekelilingnya, ada beberapa pemuda berwajah pucat dengan Nan Gongfan dan Yang King San yang menerima luka dalam. Di sisi lain, Feng Hanyu dan Zhao Yufei juga mengalami luka ringan. Hanya ada satu pengecualian. Di tepi luar zona debu, ada satu orang berdiri di sana tanpa cedera dengan ekspresi serius. Kekuatan orang ini lebih kuat dari kebanyakan pembudidaya peringkat ke-9. Zhao Feng menatap Bei Moi. Sejak dia memasuki keluarga utama Zhao dan kota provinsi, dia belum pernah bertemu dengan seorang jenius yang begitu berbakat. Mungkin hanya Xin Wuheng yang bisa bertarung dengannya. Saat debu mengendap, situasinya terlihat. Bei Moi berdiri tanpa ekspresi dan berkata dengan santai, "Saya hanya menggunakan 60% dari kekuatan saya saat itu." 60%? Para jenius yang hadir ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. Apakah ini kekuatan sejatinya? Senyum pahit muncul di wajah Feng Hanyu. Dia akhirnya menyadari mengapa Bei Moi bisa menjadi satu-satunya murid inti Lord Guanjun, sedangkan dia hanya bisa menjadi murid luar.
Dia tidak menyadari bahwa perbedaan antara keduanya akan begitu besar. Hanya dalam waktu beberapa bulan, kekuatan Brother Beimoy hampir sama denganku sekarang. Ye Lin-yun menghela nafas. Di dalam gedung, sekelompok pemuda membuka mulut mereka, tetapi tidak ada yang keluar. Keheningan yang mematikan. Di pohon nun jauh di sana, senyuman muncul di wajah Lord Guanjun. Sebentar lagi, sudah waktunya. Beberapa saat kemudian, "Aye, kakak Beimoy, kamu terlalu kuat," Yang Kingsan berkata tanpa daya sambil dengan cemburu melintas di mata Nan Gongfan. Hanya Zhao Feng dan Zhao Yufei yang tenang karena perbedaan kultivasi di antara mereka besar. "Saudara Zhao Feng," tiba-tiba, Beimoy berbalik menghadap Zhao Feng. Zhao Feng menegang, "Apa itu?" Tatapan para pemuda mendarat padanya. "Apakah kamu menembakkan jari itu tadi?" Beimoy menatapnya dan melambaikan lengan bajunya. Para pemuda itu menyipitkan mata dan melihat ada lubang kecil di lengan baju Beimoy. Jelas, ini hanya terbatas pada lengan Beimoy. Lengannya bahkan tidak ada bekasnya. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan yang lainnya tetap terkejut. Ketika mereka bertukar gerakan, Beimoy telah menggunakan serangan jarak jauh yang bahkan mengurangi serangan Nan Gongfan dan Yang Kingsan menjadi 0 bahkan sebelum mendekati dia. Di bawah tatapan kaget, Zhao Feng tersenyum tipis, "Mungkin aku hanya beruntung." Kecurigaan meningkat di mata Yang Kingsan, hanya Zhao Feng yang tidak terluka. Tidak hanya itu, serangan jarinya telah menembus cacat pada gerakan Beimoy dan meninggalkan lubang kecil di sana. Jika dia hanya melakukan satu dari mereka, maka itu mungkin keberuntungan. Tetapi jika kedua poin ditambahkan bersama-sama, kemungkinan keberuntungan sangat rendah. Pengawal ketiga dan Ye Lin-yun sedikit terkejut. Adegan sebelumnya terlalu kacau dan mereka tidak menyadarinya. Itu adalah Lord Guanjun di pohon yang bergumam, persepsi yang luar biasa, bisa menangkap kekurangan Beimoy dalam sekejap dan menyerangnya dalam kekacauan. Satu-satunya yang mengetahui kebenaran selain Zhao Feng dan Beimoy adalah Lord Guanjun. Lord Guanjun telah menganalisis apa yang telah terjadi, dia juga tidak menyadarinya sebelumnya. Beimoy tidak menanyainya lebih jauh, tapi dia sedikit kesal. Dia ingin mengalahkan keenam jenius dalam satu pukulan dengan akhir yang sempurna. Bukan hanya itu tidak terjadi, dia juga menerima lubang tebal paku di lengan bajunya. Ini adalah satu-satunya tanda yang menodainya. Sejak dia diambil oleh Lord Guanjun sebagai murid inti, dia tidak pernah kalah dari siapapun dalam aspek apapun di generasinya. Zhao Feng adalah orang pertama yang melakukannya. Pertama, dia dikalahkan dalam hal menghafal dan sekarang, sebuah tanda muncul di pakaiannya. Perdebatan antara para murid berakhir di sini. Lord Guanjun, Third Guard dan Ye Lin-yun semuanya pergi. Setiap murid telah memperoleh sesuatu dan karenanya, mereka semua dengan cepat kembali ke rumah mereka untuk berkultivasi. Dalam perjalanan pulang, gambar gerakan Beimoy muncul di benak Zhao Feng. Zhao Feng tidak dapat menemukan cara untuk melawannya secara langsung dan Beimoy hanya menggunakan 60% dari kekuatannya saat itu. Zhao Feng membuka mata kirinya dan dia menemukan bahwa kultivasi Beimoy sangat dekat dengan peringkat ke-9 dan kekuatan batinnya bahkan lebih baik daripada teknik nafas kembali. Setelah menganalisis pertarungan, Zhao Feng dapat memastikan bahwa Beimoy telah melatih setidaknya 3 hingga 4 seni bela diri suci. Di tengah-tengahnya, skill rippling lebih kuat dari kebanyakan seni bela diri suci dan itu membuat Zhao Feng menyadari ada perbedaan di antara seni bela diri suci. Segera, dia ingat beberapa konten yang dia hafalkan di perpustakaan. Seni bela diri suci dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi dan kelas puncak. Keterampilan yang saya lihat hari itu di Treasury Hall harusnya semuanya kelas rendah. Petik 2. Di dalam pikiran Zhao Feng, ada banyak sekali pengetahuan. 2 hari yang lalu, dia telah menyalin pengetahuan yang tak terbatas ke dalam pikirannya, yang sebagian besar belum dicerna. Kembali ke tempatnya, Zhao Feng mulai mendapatkan wawasan tentang apa yang telah dia pelajari hari ini. Inti dari Flowing Wind Stance telah diambil olehnya. Selain itu, dia juga mendapatkan beberapa wawasan tentang posisi tornado. Zhao Feng mengedarkan teknik nafas kembali dan di sekitarnya terdengar suara siulan. Zhao Feng menikam dan jari sederhana itu menyebabkan angin di sekitarnya bertiup ke arah itu. Seperti ini, Flowing Wind Stance membantu skill kecepatan sementara Tornado Stance membantu skill ofensif dan menciptakan serangan jarak jauh. Zhao Feng memperoleh lebih banyak wawasan. Keempat jurus tersebut adalah jurus angin mengalir, jurus tornado, jurus angin parsial,
dan jurus angin membakar dengan setiap jurus semakin dalam dan kuat. Hingga saat ini, Zhao Feng telah mempelajari 50 hingga 60% dari posisi tornado. Jika dia benar, Burning Wind Stance dan Partial Wind Stance keduanya merupakan skill ofensif. Untuk beberapa hari, Zhao Feng tinggal di kamarnya. Suatu hari tertentu, Zhao Feng membuka matanya. Tuan muda Zhao, Tuan Ye Linyun menyuruhmu pergi menemuinya, ada pertemuan penting. Seorang pelayan memanggil. Biasanya, pelayan tidak akan mengganggunya kecuali ada sesuatu yang mendesak. Zhao Feng keluar dari kamarnya dan menanyakan arah. Titik berkumpulnya adalah batalion pengawal langit. Segera, Zhao Feng tiba di tengah lapangan. Ketika dia tiba, sudah ada banyak orang di sana dan dua yang duduk di kursi kepala masing-masing adalah pengawal ketiga dan Ye Linyun. Sisanya adalah semua murid luar Lord Guanjun dan 10 penjaga langit yang baru. Saat semua orang telah tiba, Tuan pengawal ketiga, apa yang terjadi? Seorang pemuda bertanya. Penjaga ketiga menjawab, misi ini memiliki sedikit hubungan dengan misi pembunuhan sebelumnya. Misi pembunuhan? Zhao Feng sedikit terkejut, bukankah mereka membantai semua bandit sebelumnya? Pemuda lain yang hadir juga penasaran. Zhao Feng kemudian berpikir, jika ini hanyalah misi pembunuhan lainnya, mengapa Bei Moi, murid inti, muncul? Seperti ini. Setelah kami meninggalkan zona bandit, sejumlah besar hewan buas dan mematikan mulai menyerang desa-desa terdekat dan mereka membentuk gerombolan monster dengan maksud menghancurkan kota provinsi Guanjun. Ye Linyun mengatakan alasannya. Gerombolan binatang? Para pemuda semua kaget. Mengapa zona bandit memiliki gerombolan binatang buas acak? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi memikirkan adegan ketika dia mengejar pemimpin serigala. Pada saat itu, Zhao Feng melihat sosok berkerudung dan beberapa binatang mematikan tingkat tinggi. Ukuran gerombolan binatang itu sangat besar. Ada sejumlah besar hewan mematikan tingkat rendah dan beberapa hewan mematikan tingkat tinggi yang telah menghancurkan beberapa desa dan mereka mulai mengancam kota provinsi Guanjun. Kata Ye Linyun dengan serius. Binatang buas tingkat tinggi? Hati para pemuda terkepal. Ada banyak rumor tentang binatang mematikan tingkat tinggi. Zhao Feng secara pribadi telah mengalami betapa kuatnya harimau gigi pedang bersayap dua. Salah satu dari mereka akan mampu menghancurkan sebuah desa dan bahkan mengancam beberapa kota kecil. Kota provinsi Guanjun telah mengirimkan pasukan, tetapi itu masih belum cukup. Gerombolan binatang kali ini juga merupakan kesempatan untuk Anda. Lord Guanjun telah memerintahkan kalian semua untuk mempertahankannya. Kata penjaga ketiga. Para pemuda semua menghela nafas. Hanya melalui pertempuran potensi Anda akan tersulut. Sikap Zhao Feng ada di sisi baiknya. Tepat saat orang-orang berdiskusi, mengaum, jeritan tajam terdengar di atas kota provinsi Guanjun. Bagaimana situasinya? Apakah gerombolan binatang itu sudah tiba di kota provinsi Guanjun? Petik 2. Jantung Zhao Feng melonjak. Dia membuka mata kirinya dan melihat ada seekor burung emas besar di langit. Aura yang dilepaskannya bahkan lebih kuat daripada pedang gigi harimau bersayap dua. Bab 91 Gerombolan Binatang 2. Jeritan tajam itu menggema di seluruh kota provinsi Guanjun. Mereka yang bukan pembudidaya segera pingsan. Zhao Feng menggunakan penglihatannya yang ditingkatkan dan dia melihat seekor burung emas besar 20-30 mil jauhnya. Elang emas itu mirip dengan elang paru logam yang pernah dilihatnya di Sky Cloud Forest, tetapi berkali-kali lebih besar. Hanya lebar sayapnya saja yang mencapai 10 meter. Tidak baik, itu adalah Raja Elang Paru Emas terkenal dari Sky Cloud Forest yang menguasai langit. Beberapa pembudidaya di kota mengenali burung emas. Golden Big Eagle adalah binatang mematikan tingkat tinggi yang bisa menyaingi pembudidaya peringkat ke-9. Raja Elang Paru Emas menyapu ke arah tembok kota dalam sekejap. Seketika, 7 pembudidaya manusia tercabik-cabik. Kultivator terkuat dari 7 yang telah terbunuh telah mencapai peringkat ke-7 dan dia bahkan tidak melihat Raja Elang Paru Emas masuk. Saat ini, awan cahaya keemasan datang dari jauh. Awan cahaya keemasan itu terdiri dari ribuan elang paru emas, yang sebanding dengan seniman bela diri manusia. Gerombolan binatang itu ada di sini, laporkan ini ke Istana Guanjun. Kota provinsi Guanjun meletus dalam kekacauan saat semua orang mulai berteriak dan berteriak. Batalion pengawal langit. Para pemuda semua mendengar jeritan yang menusuk hati itu.
tetapi mereka tidak memiliki penglihatan Zhao Feng yang ditingkatkan dan oleh karena itu, mereka tidak dapat melihat pemandangan 20 hingga 30 mil jauhnya. Sepertinya ada binatang mematikan tingkat tinggi di dekat sini. Ye Linyun sepertinya merasakan sesuatu dan melirik ke arah itu. Singkat cerita, mulai sekarang dan seterusnya, kalian semua akan membantu bertahan melawan gerombolan binatang dan akan ada poin pertempuran yang diberikan untuk berapa banyak binatang yang kalian bunuh. Untuk monster biasa, setiap orang yang kamu bunuh akan memberimu 1 poin, sedangkan monster mematikan tingkat tinggi memberimu 20. Third Guard mengumumkan. Setelah memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, pengawal ketiga dan Ye Linyun memimpin para pemuda keluar. Ketika kelompok itu mencapai tembok kota, mereka terkejut. Terlihat gerombolan binatang buas dan mematikan di langit dan tanah. Hanya binatang yang mematikan saja, ada beberapa ribu dan ratusan ribu binatang buas. Sangat cepat, binatang buas sudah ada di sini. Ye Linyun menarik napas dalam-dalam. Itu bagus bahwa seniman bela diri dan pasukan sudah tiba di sini dan mereka mulai membunuh beberapa binatang yang menyerang, tetapi masalahnya adalah elang paruh emas di langit. Itu mirip dengan Metal Big Eagles tapi itu jauh lebih kuat, bahkan panah normal tidak akan bisa mematahkan pertahanan mereka. Dapat dikatakan bahwa elang paruh emas adalah versi evolusi dari elang paruh logam. Ding, ding, ding. Hujan anak panah mendarat di Golden Big Eagles dan mereka mengeluarkan suara benturan logam. Tapi panah yang ditembakkan oleh pelajar bela diri bahkan tidak mampu mematahkan pertahanan Golden Big Eagles. Zhao Feng mengeluarkan busur tangga emasnya dan menembak jatuh 2 elang paruh emas dalam 1 anak panah. 1 panah 2 elang. Para pemanah di dekatnya sedikit terkejut karena pemanah itu hanya seorang pemuda berusia 14 tahun. Semuanya, bergabunglah dalam pertempuran. Pemanah, jaga binatang buas di langit. Pembudidaya lain mengikuti pasukan dan melawan binatang di luar. Jenderal Kota Provinsi Guanjun memerintahkan. Pasukan mampu mengalahkan binatang buas normal, tetapi hanya pembudidaya yang bisa melawan binatang mematikan itu. Para pemuda dari Batalion Pengawal Langit bergabung dalam pertempuran dan memperkuat pertahanan. Gerombolan binatang buas adalah kesempatan untuk menyalakan potensi seseorang sambil mendapatkan poin pertempuran pada saat yang bersamaan. Murid Lord Guanjun segera menyerbu ke arah binatang buas dan mematikan di dekatnya. Nan Gongfan, Feng Hanyu dan Zhao Yufei semuanya telah mencapai peringkat ke-7 atau lebih tinggi dan mereka dapat dengan mudah membunuh puluhan binatang buas dalam 1 pukulan, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Zhao Feng terus menembakkan busur tangga emasnya dan setiap anak panah akan menembus 2 hingga 3 binatang yang mematikan. Mungkin karena dia telah membunuh terlalu banyak, semua binatang buas lainnya menyerang ke arahnya dengan mata merah. Para pemanah di dekatnya berseru, "Bajingan ini juga punya kecerdasan?" Zhao Feng sedikit terkejut, tetapi dia tidak takut pada mereka. Zhao Feng berulang kali menusuk jarinya dan sinar lampu hijau yang indah muncul, yang langsung menghancurkan sejumlah besar burung. Tapi ini juga menarik perhatian para monster yang lebih kuat. Tiba-tiba, teriakan terdengar dan melihat ke atas, seekor binatang mematikan tingkat tinggi memimpin sekelompok elang paruh emas menuju Zhao Feng. "Hentikan mereka!" Ekspresi pembudidaya di dekatnya berubah. Binatang mematikan tingkat tinggi itu adalah dari peringkat ke-8 dan begitu mereka menyerbu ke kota, kekacauan akan terjadi. Jari bintang, kuda-kuda tornado. Mata Zhao Feng tajam saat dia mengirimkan seberkas cahaya biru yang menyebar menjadi serangan jarak jauh. Toh, toh, toh. Seketika, 5 atau 6 burung paruh emas jatuh ke tanah, mati. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa setiap elang paruh emas telah menembus tenggorokan. Zhao Feng bentrok dengan Golden Big Eagle dan dia baik-baik saja sementara Golden Big Eagle telah didorong mundur. Pemuda ini sangat kuat, sudah berada di peringkat ke-7 di usia yang begitu muda. Para pembudidaya terdekat terkejut. Zhao Feng menemukan bahwa elang paruh emas yang baru saja dihadapinya bahkan lebih kuat daripada harimau gigi pedang bersayap 2 dan hampir berada di peringkat ke-9. Zhao Feng akan menjatuhkan setidaknya 2 burung dengan 1 panah setiap saat. Di luar gerbang, ada 5 binatang mematikan tingkat tinggi lainnya, atau lebih baik dinyatakan sebagai binatang tingkat puncak, yang tiba. Binatang buas ini semuanya sebanding dengan peringkat ke-9 dan mereka membunuh puluhan orang dengan setiap pukulan. Zhao Feng melihat binatang-binatang itu dengan mata kirinya dan dia dengan sengaja menghindari mereka karena binatang-binatang ini semuanya jauh lebih kuat daripada macan gigi pedang bersayap 2. Getar Ripple Kill.
Sebuah teriakan datang dari seorang pemuda saat sosok itu menghadapi monster mematikan tingkat puncak. Pemuda kecil itu mampu bertarung setara dengan monster mematikan tingkat puncak raksasa itu. Para pembudidaya di dekatnya semua tercengang. Zhao Feng dan yang lainnya melihat sosok yang akrab itu menghadapi binatang mematikan dari peringkat ke-9 dengan hanya kultivasi peringkat ke-8 puncaknya. Binatang buas tingkat puncak terlalu menakutkan, mereka akan menghancurkan segalanya jika mereka memasuki kota. Teng, 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 Ye Linyun, pengawal ketiga dan sesama petinggi ke-9 semuanya terbang keluar kota dan bertemu dengan lawan masing-masing. Sebanyak 5 hingga 6 peringkat ke-9 dikirim dari kota provinsi Guanjun, jumlah yang sama dengan monster mematikan tingkat puncak, tetapi Raja Elang Paruh Emas tidak memiliki lawan karena terlalu cepat. Meskipun pembudidaya dari peringkat ke-9 kuat, mereka masih tidak dapat bertarung dengan Raja Elang Paruh Emas di udara karena itu adalah domain yang terakhir. Para pemanah di tembok kota pusing ketika mereka menyaksikan Raja Elang. Jika itu hanya binatang biasa, mereka semua bisa melepaskan panah mereka sekaligus dan membunuhnya. Tapi pertahanan Eagle terlalu kuat. Dengan pimpinan Raja Elang Paruh Emas, ratusan dan ribuan elang paruh emas meluncur ke arah tembok kota. Setiap gelombang serangan akan merenggut nyawa banyak tentara. Beritahu semua pemanah untuk menembak bajingan itu. Di atas tembok kota provinsi Guanjun berdiri seorang pria parubaya yang memberi perintah. Orang ini adalah Jenderal Kota Provinsi Guanjun, yang telah mencapai puncak peringkat ke-9 sendiri dan dia baru saja membunuh monster mematikan tingkat puncak belum lama ini, meningkatkan moral pihak mereka. Tapi menghadapi Raja Elang Paruh Emas, sang Jenderal tidak bisa berbuat apa-apa. Raja Elang Paruh Emas cepat, kuat, dan hanya bertarung di udara. Jenderal Heng, jika kita tidak membunuh Raja Elang Paruh Emas, pihak kita akan jatuh ke dalam kekacauan cepat atau lambat. Ye Linyun berbicara saat dia mendarat di samping Jenderal berlumuran darah. Saat itu dia telah berhasil membunuh binatang mematikan tingkat puncak tetapi dia juga terluka. Tiba-tiba, Raja Elang Paruh Emas berubah menjadi kabur dan menerkam seorang kultivator manusia dari peringkat ke-9 dengan kecepatan seperti kilat. Jenderal dan Ye Linyun keduanya memperingatkan. Manusia sedang melawan monster mematikan tingkat puncak lainnya pada saat itu dan dia berpikir omong kosong saat dia mendengar peringatan itu. Cakar tajam dari Raja Elang Paruh Emas menembus perisai kekuatan dalam peringkat ke-9. Manusia itu menjerit lalu dia dicabik-cabik oleh dua binatang mematikan itu. Melihat pemandangan itu, hati Zhao Feng menjadi dingin. Baik Jenderal Heng dan Ye Linyun mengatupkan gigi. Jenderal Heng, kita harus membunuh burung ini apapun resikonya. Rasa dingin muncul di wajah Ye Linyun. Terlalu sulit untuk membesarkan seorang kultivator manusia dari peringkat ke-9. Sebuah kota kecil saja mungkin tidak akan melahirkan satu pun dalam 10 tahun. Kita harus menariknya ke tanah di suatu tempat lalu menyergapnya. Jenderal Heng berpikir, bagaimana kita bisa membunuhnya jika kebanyakan pemanah tidak bisa menghancurkan pertahanannya? Ye Linyun berkata dengan pahit dan tak berdaya. Mengumpulkan semua pemanah terbaik. Suara pembunuh Jenderal Heng bergema dalam radius beberapa mil. Bab 92 Keterampilan Panahan. Segera, pemanah terbaik berkumpul di dekat Jenderal Heng. Beberapa dari mereka berada di peringkat ke-5 dan ke-6, sementara yang lain berada di peringkat ke-7 dan ke-8. Kelompok itu penuh dengan orang parubaya selain Zhao Feng. Zhao Feng sedikit penasaran saat dia berdiri di tengah sekelompok orang. Orang lain di dekatnya telah mendorongnya ke sini sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menarik Raja Elang Paruh Emas ke dekat kota. Jenderal Heng memberitahu mereka rencananya. Rencananya sederhana, untuk mengganggu dan melukai Raja Elang Paruh Emas dan menarik perhatiannya. Kemudian bunuh dengan kekuatan gabungan dari beberapa peringkat ke-9. Ini mungkin, 7-8 pemanah sedikit ragu-ragu. Apa, tidak bisakah kalian melakukan hal sederhana seperti ini? Jenderal Heng berkata dengan dingin. Para pemanah segera mulai berkeringat. Jenderal, seperti ini. Kecepatan Raja Elang Paruh Emas terlalu cepat. Selanjutnya, saat bergerak, ia juga menyeret angin yang ikut dengannya. Jadi sebelum panah mendekat, secara otomatis akan berbelok. Seorang pemanah parubaya berkata tanpa daya. Dia adalah seorang pemanah yang telah mencapai peringkat ke-7 dan kata-katanya menyebabkan persetujuan dari orang lain. Penglihatan Zhao Feng lebih baik dan lebih jelas, jadi karena itu, dia tahu betapa sulitnya itu.
Pertama, kecepatan Raja Elang Paruh Emas terlalu cepat dan saat bergerak angin akan mengganggu gerakan anak panah. Kedua, pertahanan Raja Elang Paruh Emas terlalu kuat, dan itu bisa menerima serangan dari peringkat ke-8 dan baik-baik saja. Tidak hanya itu, para pemanah harus menembak dari tanah saat Raja Elang berada di langit. Jelas, masih ada satu hal lagi. Bagaimana jika mereka berhasil melukai Raja Elang? Para pemanah harus menariknya ke area penyergapan juga. Pembudidaya normal dari peringkat ke-7 dan ke-8 akan langsung tercabik-cabik. Karena itu, para pemanah yang hadir tidak percaya sama sekali. Buram emas Raja Elang menyapu ke bawah lagi dan menewaskan puluhan orang. Setelah membunuh mereka, Raja Elang berbalik ke arah lain. "Saudara Beimoy, hati-hati!" Ye Linyun dan Yang King San berseru. Kali ini, Raja Elang Paruh Emas melonjak menuju Beimoy. Beimoy sedang melawan binatang mematikan tingkat puncak lainnya dan dia mendengar angin bersiul di belakangnya. Angin terbang bangau spiritual. Beimoy menggunakan skill kecepatan yang luar biasa dan tubuhnya menjadi seperti burung bangau dan terbang ke udara. Itu adalah seni bela diri suci? Raja Elang Paruh Emas memekik dan bentrok dengan Beimoy di udara. Serangan Raja Elang Paruh Emas telah diblokir, tetapi Beimoy terluka ringan. Setelah Raja Elang Paruh Emas gagal membunuhnya, Raja Elang kemudian menghilang lagi untuk mencari target baru. Bajingan ini, jika saudara Beimoy meninggal. Ye Linyun menyeka keringat dingin di dahinya. Sou. Pada saat ini, pemanah terbaik menembakkan panah mereka ke Raja Elang Paruh Emas. Beberapa anak panah berhasil menimbulkan percikan api di sayap Raja Wali, tetapi pertahanannya tidak rusak sama sekali. Ekspresi para pemanah sedikit redup. Kecuali jika kita mencapai titik penting. Para pemanah menggelengkan kepala. Ding, ding, ding. Tiba-tiba, beberapa anak panah menghantam Raja Elang Paruh Emas, tetapi tidak satu pun dari mereka menembus sekuat bulu logam. Para pemanah memiliki ekspresi pahit. Zhao Feng menggunakan busur tangga emasnya, tetapi situasinya sama. Anak panah yang mendekati sang elang terhalang oleh angin dari kepakan elang. Raja Elang Paruh Emas tiba-tiba menyapu ke bawah menuju pemanah di dekatnya. Para pemanah berwajah pucat saat mereka mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi dua orang masih mati. Feri apung ringan. Zhao Feng pertama-tama menggunakan skill kecepatannya, kemudian dia mengeluarkan busur tangga emasnya dan dengan pah, meratakan dua binatang mematikan tingkat rendah dan mendorong kembali binatang mematikan tingkat tinggi. Dibandingkan dengan semua pemanah lainnya, Zhao Feng sangat tenang. Pada saat ini Jenderal Heng juga memperhatikan Zhao Feng dan dia terkejut bahwa Zhao Feng begitu tenang dalam situasi seperti ini. Saudara Zhao, Anda mengkhususkan diri dalam haluan? Ye Linyun juga memperhatikan Zhao Feng. Ya, mungkin saya bisa melakukannya. Zhao Feng mengangguk dan muncul di depan Ye Linyun. Tuan Muda Zhao, apakah Anda yakin? Jenderal Heng memiliki ekspresi serius. Jika Zhao Feng hanyalah pemanah biasa, dia tidak keberatan dia mencobanya. Tetapi Zhao Feng adalah murid Lord Guanjun, tanggung jawab akan ditanggung olehnya. Jika itu hanya untuk menariknya ke bawah, maka itu tidak terlalu menjadi masalah. Saat Zhao Feng mengatakan ini, dia perlahan-lahan membuka busur tangga emas dan memutuskan untuk membuktikan kata-katanya dengan tindakan. Dia menarik napas dingin saat cahaya hijau redup muncul di alisnya dan elang menjadi jauh lebih lambat dan lebih jelas di matanya. Di bawah mode penglihatan yang ditingkatkan, Zhao Feng bisa melihat perubahan pada tulang dan darah burung. Dia berdiri diam dan fokus pada Eagle King, tapi dia tidak melepaskan panahnya. Jenderal Heng dan Ye Linyun saling memandang. Mereka berdua merasakan aura tajam dan menusuk dari Zhao Feng. Tiba-tiba, Raja Elang Paruh Emas berbalik. Zhao Feng segera melepaskan anak panahnya. Itu seperti Raja Elang sedang menuju ke arah panah dan bukan sebaliknya. Akhirnya, tiga anak panah emas dan Raja Elang bentrok. Anak panah dan elang keduanya menuju ke arah yang berbeda, tetapi keduanya akhirnya bertemu bersama. Panah emas menembus lapisan angin dan menusuk dengan sempurna ke mata elang. Adegan ini menyebabkan pemanah lainnya di bawah menatap linglung. Bagaimana dia melakukannya? Seorang pemanah dari peringkat ke-7 memiliki ekspresi tidak percaya. Dia tidak dapat menerima fakta bahwa Zhao Feng mampu dengan sempurna mengenai mata Raja Elang. Panah emas memunculkan percikan api saat itu membelokkan kelopak mata elang. Sangat disayangkan, para pemanah tidak bisa menahan nafas. Raja Elang Paruh Emas telah menutup matanya pada detik terakhir.
Menjadi binatang mematikan tingkat puncak, reaksinya sangat cepat tetapi tidak memperhatikan senyum muncul di bibir Zhao Feng. Dua anak panah lainnya mengikuti anak panah pertama dan mengenai kelopak mata burung sekali lagi. Karena panah pertama telah menembus kaca depan, jalur penerbangan dua lainnya jauh lebih baik. Darah keluar dari mata elang. Anak panah ketiga menembus bola mata. Dua panah pertama membuka jalan untuk panah ketiga. Panah ketiga adalah gerakan membunuh. Oh, jeritan menyakitkan muncul di langit saat Raja Elang Paruh Emas menatap mata merah ke arah Zhao Feng. Siapkan penyergapan. Zhao Feng segera menggunakan Li Floating Ferry miliknya dan menyerbu menuju zona penyergapan. Pada saat ini, Jenderal Heng dan Ye Lin Yun akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Jenderal Heng, Ye Lin Yun dan beberapa puncak peringkat ke-8 menunggu. Raja Elang menyerang Zhao Feng dengan penuh amarah. Yang terakhir merasakan rasa dingin muncul dan dia tahu bahwa dia telah dikunci oleh Raja Elang Paruh Emas. Merokok transparan langkah. Sosoknya bergerak dan bergabung ke dalam kerumunan kota tanpa jejak. Raja Elang telah kehilangan sosok Zhao Feng tetapi ia tahu di mana dia berada dan saat ini, Jenderal Heng dan Ye Lin Yun menyerang. Kehancuran surgawi, selisih yang mempesona. Dua puncak peringkat ke-9 meledakkan kekuatan mereka. Raja Elang yang marah dan tidak curiga dipukul oleh dua peringkat ke-9. Ye Lin Yun menggunakan seni bela diri suci dan telapak tangannya sepertinya menjadi pisau yang memotong pertahanan burung itu dan meninggalkan 8 luka yang dalam. Keterampilan pedang Jenderal Heng adalah seni bela diri setengah suci yang telah dilatih ke tingkat puncak dan itu bahkan lebih kuat dari arak Ye Lin Yun. Pedang yang penuh dengan niat membunuh itu hampir memotong kepala Raja Elang Paruh Emas. Peng, peng, boom, bam. Segera, peringkat ke-7 dan ke-8 menggunakan keterampilan terkuat mereka yang hampir membunuh burung itu. Raja Elang Paruh Emas menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya dan menerkam ke arah seorang pemuda yang memegang busur emas, penuh kebencian. Babak 93 merebut battle points lagi. Saudara Zhao Feng, dari tembok kota terdengar teriakan ketakutan. Pada saat ini, mereka tahu Raja Elang Paruh Emas berada di ambang kematian dan akan mati dalam 2 napas waktu, tetapi bahkan kemudian, Raja Elang akan memberi Zhao Feng serangan terakhirnya. Jelas bahwa Zhao Feng telah membuat marah Raja Elang Paruh Emas dan yang terakhir memiliki pikiran untuk membunuhnya apapun yang terjadi. Zhao Feng merasakan bahaya yang kuat. Dalam situasi tersebut, desis panas dilepaskan dari mata kirinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, yang langsung membuatnya tenang kembali. Kecepatan Raja Elang Paruh Emas menakutkan dan mencapai Zhao Feng dalam sekejap mata. Kecepatan itu telah melebihi reaksi seniman bela diri, bahkan jika mereka bisa melihat aksinya, mereka tidak akan bisa menghindarinya. Sosok Zhao Feng segera tercabik-cabik dan lubang besar dibuat di dinding di belakangnya. Sama seperti semua orang mengira Zhao Feng telah meninggal. Kuda-kuda mengalir, merokok transparan langkah. Sosok seorang pemuda muncul di atas Raja Elang Paruh Emas. Para pembudidaya di dekatnya tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Sungguh keterampilan kecepatan yang luar biasa. Sukacita melintas di mata Ye Lin Yun. Saat itu, dia telah melihat Zhao Feng menggunakan langkah transparan merokok dan sikap angin mengalir pada saat yang sama dan dia telah menghindari serangan Raja Elang Paruh Emas. Dia bahkan hampir menipuku. Jantung Jenderal Heng melonjak. Pada saat itu, Zhao Feng berhasil menggabungkan Flowing Wind Stance dengan sempurna ke dalam Smoking Transparent Step dan menghindari serangan menakutkan dari Eagle King. Penggabungan dari Flowing Wind Stance dan Smoking Transparent Step berarti itu sebanding dengan seni bela diri suci. Jelas, mata kiri Zhao Feng juga memainkan peran besar karena analisis dan perhitungannya. Pada saat ini, Zhao Feng merasa seolah-olah darahnya terbakar dan energi mentalnya berada pada kondisi puncaknya. Di dalam dimensi mata kirinya, sinar hijau cahaya telah meluas hingga 7 kaki 8. Mengapa dia berada di atas Raja Elang Paruh Emas? Para pembudidaya terdekat berpikir, Zhao Feng baru saja lolos dari serangan itu, tetapi sekarang, dia telah mendarat di atas Raja Elang Paruh Emas. Kuda-kuda tornado, telapak angin misterius. Cahaya dingin melintas di mata Zhao Feng saat cahaya biru muncul di telapak tangannya yang berputar lebih cepat dan akhirnya terbang ke kepala Raja Elang Paruh Emas. Pada saat itu, tubuhnya tampak seperti tornado, marah dan kuat. Telapak angin misteriusnya mengenai bagian di mana Raja Elang telah terluka oleh Jenderal Heng. Cedera aslinya menjadi semakin besar.
Kepala Raja Elang Paruh Emas telah terbelah menjadi beberapa bagian dan sosok besar itu jatuh ke tanah. Zhao Feng melompat ke udara dengan darah Raja Elang masih menetes dari telapak tangannya. Naik turunnya tampaknya menyatakan pemenang antara Zhao Feng dan Raja Elang. Raja Elang Paruh Emas telah terbunuh. Siapa pemuda yang membunuh Raja Elang Paruh Emas? Gelombang obrolan menyebar di antara para pembudidaya menonton di dekatnya. Zhao Feng segera menjadi pusat perhatian. Saudara Zhao Feng, bagus sekali. Ye Lin Yun serta pengawal ketiga memujinya. Jenderal Heng juga telah pulih dari keterkejutannya. Hahaha, kerja bagus. Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam membunuh Raja Elang Paruh Emas, tetapi ada kecurigaan kamu merebut poin pertempuran karena pukulan terakhir. Petik 2. Merebut poin pertempuran? Zhao Feng memikirkannya dan menyadari bahwa dia telah bertindak berdasarkan naluri sebelumnya. Pada saat itu, lebih baik menukar pukulan dengan pukulan daripada menghindar dan melarikan diri. Tetapi di mata orang lain, Zhao Feng adalah seorang pengambil risiko yang tidak hanya tidak melarikan diri, dia telah mencoba untuk mendapatkan lebih banyak poin pertempuran. Tidak peduli apa yang dikatakan, Zhao Feng masih memainkan peran besar dalam membunuh Raja Elang Paruh Emas karena tanpa keterampilan memanahnya, Raja Elang Paruh Emas tidak akan tertarik ke daerah penyergapan. Dan orang yang membunuh Raja Elang Paruh Emas juga Zhao Feng. Burung-burung lainnya lebih mudah ditangani karena Raja Elang Paruh Emas sudah mati. Jenderal Heng tersenyum saat dia menatap Zhao Feng dengan penuh penilaian. Tanpa kepemimpinan Raja Elang, sisa burung di langit seperti pasir lepas. Adapun binatang buas di tanah, korban manusia hanya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Zhao Feng duduk bersila di garis belakang saat dia pulih sementara yang lain seperti Ye Lin Yun mengira dia telah terluka. Tapi, Zhao Feng telah mempelajari teknik nafas kembali, yang berarti kekuatan batinnya setidaknya 2 kali lebih tebal daripada yang memiliki peringkat yang sama. Sikap angin mengalir, posisi tornado, telapak angin misterius. Gambaran dari ketiga gerakan ini muncul di benaknya. Flowing Wind Stance telah digabungkan ke dalam skill kecepatannya sementara Tornado Stance telah digabungkan ke dalam skill palem ofensifnya. Tanpa mengetahui, pemahaman Zhao Feng tentang posisi tornado telah mencapai 70 hingga 80%. Itu sangat bagus sehingga di bawah wawasan yang dia peroleh dari posisi angin mengalir dan telapak angin misterius, dia juga memahami 60 hingga 70% dari telapak angin misterius, yang juga berarti bahwa telapak angin misterius Zhao Feng sangat mirip dengan gadis dari hari itu. Gerakan saat itu adalah kombinasi jurus tornado dengan telapak angin misterius. Anak nakal ini mendapat pembunuhan mudah lainnya. Feng Hanyu menatap Zhao Feng dengan keterkejutan di matanya. Pada misi pembunuhan terakhir, Zhao Feng juga merebut poin untuk membunuh pemimpin bandit dan kali ini dia bahkan lebih gila, dia telah membunuh Raja Elang Paruh Emas dari mulut peringkat ke-8 dan ke-9. Di mata banyak orang, tindakan Zhao Feng adalah contoh lain dalam mengambil poin pertempuran orang lain. Orang itu membunuh binatang mematikan tingkat puncak. Mulut Bei Moi bergerak-gerak. Dari awal pertempuran sampai sekarang, Bei Moi telah melawan monster mematikan tingkat puncak dan dia bahkan disergap oleh Raja Elang Paruh Emas. Di bawah semua perkelahian itu, dia masih tidak bisa membunuh lawannya sementara murid baru, Zhao Feng telah melakukannya. Membunuh. Moral pasukan Guanjun meningkat saat mereka berhasil mendorong gerombolan binatang buas itu lagi dan lagi. Setelah melihat wawasannya, Zhao Feng berdiri kembali. Saat itu, dia telah mencapai ketinggian yang lebih tinggi dalam pemahaman tentang posisi tornado dan telapak angin misterius. Selanjutnya, kultivasinya telah mencapai tahap akhir dari peringkat ke-7. Mata Zhao Feng mengamati gelombang gerombolan binatang dan dia menemukan ada sesuatu yang salah. Segera, dia menemukan jawabannya. Serangan binatang mematikan tampaknya terorganisir, tingkat puncak binatang mematikan memimpin sejumlah besar binatang mematikan dan liar tingkat rendah. Zhao Feng melihat apa yang salah. Jika dia bisa melihat ini, maka istana Guanjun tingkat tinggi juga bisa melihatnya. Mungkinkah gerombolan binatang ini direncanakan? Ye Lin Yun, Jenderal Heng dan yang lainnya semuanya curiga. Dalam pertarungan, Zhao Feng akan mengeluarkan busur tangga emasnya dan melepaskan panah demi panah, menjatuhkan sejumlah besar hewan mematikan tingkat atas. Tiba-tiba, itu menjadi pemandangan yang indah. Sinar dan sinar cahaya hijau terang dikirim dari balai kota dan dengan setiap pancaran cahaya, beberapa binatang akan mati. Mata kiri Dewa Pemanah Zhao Feng akhirnya diasah dalam gerombolan binatang buas ini.
Tuan Zhao, bisakah Anda menjadi tuanku? Para pemanah yang lebih muda sangat bersemangat. Zhao Feng tidak tahu harus berkata apa dan melihat bahwa binatang di udara tidak memiliki banyak ancaman lagi. Dia pergi keluar kota. Jari bintang, telapak angin misterius. Zhao Feng seperti angin yang membunuh binatang tanpa suara. Celepuk, celop. Setiap serangannya akan menemukan kekurangan dari binatang mematikan dan sejumlah mayat akan tertinggal kemanapun dia pergi. Pemuda ini menakutkan. Dia juga sangat ahli dalam pertempuran jarak dekat. Para pemanah yang mengawasinya berseru. Biasanya, jika keahlian seseorang adalah memanah, keterampilan pertempuran jarak dekat mereka tidak terlalu bagus. Tetapi Zhao Feng adalah monster, tidak hanya keterampilan memanahnya yang bagus, keterampilan pertempuran jarak dekatnya juga. Potensi Zhao Feng tidak lebih lemah dari Bei Moi. Tapi sayangnya, dia hanya murid luar master dan dia tidak akan mendapatkan semua keterampilan inti. Ye Lin Yun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Setelah membunuh untuk waktu yang lama, Zhao Feng merasakan aura dingin yang familiar. Dia membuka mata kirinya dan menemukan bahwa puluhan mil jauhnya, sesosok berkerudung duduk di atas seekor burung hitam. Di bawah kapnya, sepasang mata biru es bisa dilihat. Hati Zhao Feng melonjak, sosok itu adalah yang dia lihat hari itu di dalam Sky Cloud Forest. Raar. Tepat pada saat ini, raungan menakutkan terdengar, aura pemilik raungan itu berkali-kali lebih kuat daripada milik Raja Lang Paru Emas. Raungan yang satu itu menyebabkan ratusan ribu binatang gemetar ketakutan. Pada saat ini, binatang mematikan tingkat puncak menegang saat kekaguman dan ketakutan muncul di mata mereka. Manusia merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa yang sedang terjadi? Zhao Feng merasa darahnya bergetar dan suara dentuman itu datang dari mata kirinya lagi. Apa aura yang melampaui binatang mematikan tingkat puncak ini? Suara Ye Lin Yun, pengawal ketiga dan Jenderal Heng sedikit gemetar. Aura menakutkan menghancurkan kota dan itu membuat ratusan ribu binatang sujud seolah-olah mereka sedang melihat raja mereka.